Baik, selamat pagi rekan-rekan The Mission. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali di persekutuan The Mission terakhir ya tahun ini, dan kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang berkaitan dengan topik Natal. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan penyertaan-Mu selama 1 tahun ini. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan The Mission. Terima kasih untuk segala berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, dan biarlah setiap firman yang sudah kami terima selama 1 tahun ini boleh membawa kami lebih mengenal Engkau, mempertumbuhkan akan iman kami. Dan khususnya pada hari ini, kembali kami bersekutu, menantikan firman Tuhan, biarlah Tuhan kembali menolong kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman ini boleh kami nikmati, bahwa firman ini juga merubah akan pemikiran kami yang keliru. Terima kasih, Bapa. Kami menyerahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Beranugerahlah dan Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu topik Natal ya. Kita akan berbicara tentang The Magnificat. Nah, Magnificat ini adalah satu pujian Maria. Nah, judul Magnificat ini di dalam bahasa Latin ya, diambil dari kata jiwaku memuliakan. Itu akhirnya kata memuliakan itu diambil menjadi judul dari nyanyian Maria, Magnificat, yang artinya membesarkan ya, magnum itu artinya besar, Magnificat membesarkan, memuliakan. Nah, saudara sekalian, di dalam Injil Lukas adalah Injil yang unik ya, karena di dalam Injil ini mencatat beberapa peristiwa-peristiwa, proses peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang tidak dicatat di dalam Injil Matius. Salah satunya adalah tentang pujian Maria ini. Nah, sebelum kita membahas pujian Maria, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa di dalam Alkitab ternyata pujian kepada Allah itu bukan hanya dinyanyikan oleh Maria saja, tetapi ini sudah terjadi sejak di dalam Perjanjian Lama. Ya, misalnya, saudara, di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 18, ini tidak kita baca ya. Di dalam momen bangsa Israel di pimpinan Musa menyeberangi Laut Merah, mereka itu akhirnya setelah lewat, mereka menyanyikan satu pujian ya. Musa memimpin pujian, mengagungkan Tuhan untuk kebaikan pertolongan Tuhan menolong mereka. Demikian juga di dalam pasal yang sama, ayat selanjutnya, Miriam ini juga sama, saudara, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam peristiwa yang sama. Dan kalau kita ingat, di dalam peristiwa 1 Samuel pasal kedua, ayat 1 sampai 10, di sana kita juga menemukan pujian Hana, mama dari Samuel, ketika dia melahirkan anak, ya diberikan janji oleh Tuhan, akhirnya melahirkan Samuel. Hana juga memuji Tuhan, ya di dalam dirinya. Dan berikutnya kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5, kita juga menemukan pujian Deborah dan Barak di dalam momen kemenangan perang. Jadi puji-pujian ini. Dan kemudian tentu saja di dalam pujian Maria yang akan kita bahas di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55, di saat dia mengandung Tuhan Yesus. Dan terakhir pujian itu ada di dalam diri Sakaria. Lukas pasal yang sama. Jadi saudara, Injil Lukas itu mencatat dua pujian, ya, satu dari Maria, satu dari Sakaria, dalam momen ketika dia sembuh dari bisu. Nah, saudara, dari berbagai macam puji-pujian ini yang diberikan oleh umat Tuhan, baik secara komunal, bangsa Israel, maupun secara personal, ini lahir dari satu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, saudara, di dalam pujian Maria kepada Tuhan ini. Ya. Nah, apa itu yang menjadi keunikannya? Ya, saudara lihat, ketika kita itu menang di dalam peperangan, kita gampang memuji Tuhan, ya, seperti Musa. Ketika pengharapan kita, doa kita dikabulkan oleh Tuhan, seperti Hana yang tidak punya anak, kita gampang, saudara, memuji Tuhan. Ketika kita disembuhkan
dari penyakit seperti Sakaria dari bisu dan tuli, dia memuji Tuhan. Itu juga hal yang normal. Tetapi pujian Maria ini adalah bagi saya satu kasus yang khusus, ya, karena dia ini memuji Tuhan di dalam satu keadaan yang dia tidak harapkan sebetulnya. Dia hamil tanpa suami, tidak jelas suaminya siapa, tapi dia tetap bisa memuji Tuhan, ya, Magnificat. Nah, ini yang akan menjadi renungan kita, apa keistimewaan nyanyian pujian Maria ini. Kita akan mencoba menggali, mengeksposisi, dan biarlah nanti firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, kita akan membacakan, saudara di rumah boleh membuka Alkitab ya, karena nanti Alkitabnya tetap kita perlukan. Sudah saya tuliskan di sini, saya akan membacakan Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, ya, ini Magnificat, memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, inilah Magnificat daripada Maria. Kalau kita membaca Magnificat ini secara sepintas, saudara akan menemukan sebenarnya Magnificat ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar, ya. Bagian pertama ayat 46 sampai ayat 50 itu berbicara tentang diri Maria. Bagaimana Maria bersyukur kepada Tuhan, nanti kita akan coba menggalinya. Dan bagian kedua mulai ayat 51 sampai 55, Maria berbicara tentang rahmat Tuhan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi umat manusia, bagi bangsa Israel, dan bagi seluruh umat manusia, ya, mulai ayat 51 ini. Jadi ini kan kita baca, kita menemukan apa maksud Maria ngomong ia menurunkan orang berkuasa dari tahtanya, ya, ia memberikan hal yang baik bagi orang yang lapar, ia menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa, dan sebagainya. Lah, kenapa kok Maria berbicara Magnificat tentang hal-hal seperti ini, ya, seolah-olah di sini terjadi satu revolusi di dalam masalah sosial. Orang kaya akan diturunkan dari tahtanya, orang lapar, orang miskin akan diangkat oleh Tuhan, dan sebagainya. Apa arti dari semuanya itu, ya? Nanti kita akan coba menggalinya. Saudara-saudara, Magnificat hanya ditemukan di dalam Injil Lukas, ya. Sehingga di dalam sejarah gereja, Magnificat ini menimbulkan banyak pertanyaan, saudara, menimbulkan banyak problem. Khususnya dari teolog-teolog orang-orang liberal, ya, dari sayap liberal. Orang-orang liberal itu adalah orang-orang yang sudah tidak percaya Alkitab firman Allah, tidak percaya mujizat dan sebagainya. Ketika mereka merenungkan dan membaca Magnificat ini, mereka muncul satu pertanyaan, ya. Apa mungkin sih Maria itu, ya, gadis desa yang lugu, yang mungkin juga tidak berpendidikan tinggi, yang mungkin juga dari strata sosial yang rendah, dia bukan ningrat, bangsawan, kok bisa menuliskan satu pujian yang begitu indah ini, saudara? Apa mungkin ini? Nah, ini problemnya. Saya akan memberikan beberapa pentafsiran secara singkat saja ya untuk membukakan wawasan kita. Sehingga yang pertama, saudara, muncul satu pemikiran dari seorang yang bernama Adolf von Harnack. Ya. Adolf von Harnack ini gurunya Karl Barth, orang liberal kalau saudara tahu. Dia tidak percaya ini ada tulisan dari Maria, nyanyian dari Maria, melainkan ini adalah tambahan dari Lukas. Ya, Lukas sebagai penulis Injilnya
menambahkan tulisan ini dan mengatasnamakan itu adalah nyanyiannya Maria. Ya. Nah, dari orang yang bernama Hermann Gunkel, ya, juga orang Jerman liberal, dia mengatakan bahwa sebenarnya nyanyian Maria ini merupakan adaptasi dari Jewish Hymn of Praise. Jadi Maria ini meniru, mengadaptasi pujian dari orang-orang Yahudi pada masa itu, bukan hasil karya dari Maria. Ya. Yang ketiga, tafsiran tentang Magnificat ini ada yang mentafsirkan bahwa Magnificat ini aslinya dinyanyikan oleh Elizabeth, ya, sepupunya, bukan oleh Maria. Jadi sehingga Lukas ini dikatakan salah nulis. Sebetulnya yang memuji itu adalah Elizabeth, karena Elizabeth adalah orang yang tidak bisa punya anak, lalu tiba-tiba dia hamil, wah dia senang puji Tuhan, menyanyikan pujian ini, ya. Nah, ini tafsiran dari orang liberal juga yang bernama Rudolf Bultmann. Yang keempat, Raymond Brown mentafsirkan Magnificat ini berasal dari sumber Jewish Christian source, ya. Jadi bukan dari asli dari karya pemikiran Maria, tetapi dari orang Kristen Yahudi. Orang Yahudi yang bertobat jadi orang Kristen, ya, Jewish Christian source. Nah, kemudian dituliskan, ditambahkan oleh Lukas ke dalam Injilnya. Nah, ini yang keempat. Nah, yang kelima, saudara, ini adalah tafsiran dari kelompok Reform dan kelompok orang-orang Injili, gereja-gereja Injili, tetap percaya bahwa Maria adalah penulis atau penyanyi dari Magnificat ini. Nah, kemungkinan dia menuliskan Magnificat ini di dalam tenggang waktu 3 bulan dia tinggal bersama Elizabeth, ya, karena tadi di dalam ayat 57 dikatakan dan Maria tinggal selama 3 bulan bersama Elizabeth. Jadi Lukas ini mempersingkatkan seolah-olah kalau kita tadi membaca, ya, Maria datang ke rumahnya Elizabeth langsung menyanyikan pujian ini, dan tidak tiba-tiba orang datang ke rumah orang langsung memuji Tuhan. Nah, kelompok Reform dan Injili mentafsirkan kemungkinan Maria menuliskan atau menyanyikan Magnificat ini di antara waktu tenggang 3 bulan dia tinggal bersama Elizabeth. Nah, pertanyaannya, saudara, yang tadi ditanyakan harus kita jawab, ya. Mungkinkah Maria ini gadis desa yang lugu bisa menuliskan Magnificat yang begitu indah ini, saudara? Nah, tentu saja kita mengatakan mungkin. Nah, kenapa kok mungkin? Nah, saya akan memberikan satu tafsiran dari seorang yang bernama Darrell Bock, ya, di dalam buku tafsiran Baker Exegetical Commentary. Nah, terjemahannya kira-kira seperti ini, saudara. Karena di dalam nyanyian pujian Maria ini ada paralel dengan perjanjian lama, khususnya dari kitab Mazmur. Jadi apa yang diucapkan oleh Maria ini, saudara, itu ada kemiripan-kemiripan kata-kata dari berbagai ayat dalam kitab Mazmur. Dan pengaruh dari pujian di dalam Mazmur ini adalah sesuatu yang sangat populer, menjadi budaya populer di dalam masa itu. Jadi dengan kata lain, orang Yahudi itu sudah sangat familiar dengan kitab Mazmur, termasuk Maria, saudara. Sehingga dikatakan oleh Bob, itu tidak mengherankan, ya, bagi Maria. Dan singkatnya, menurut Darrell Bob, Maria tidak bisa dikesampingkan sebagai sumber dari penulisan Magnificat ini. Karena dia adalah seorang Yahudi yang sudah sangat familiar dengan kitab Mazmur, dengan kitab-kitab perjanjian lama. Mungkin dia juga pernah membaca pujian daripada Musa, Hana, dan sebagainya yang tadi sudah kita bahas, sehingga dia itu menjadi inspirasi bagi dia untuk membuat satu pujian yang baru kepada Tuhan. Ya, jadi ini bukanlah hal yang aneh. Seorang gadis desa pun bisa membuat satu pujian yang indah kepada Tuhan. Ini didukung, saudara, oleh pemikiran pentafsir yang bernama Alfred Plummer. Ya, Alfred Plummer menunjukkan di dalam Magnificat ini ada 12 kemiripan pujian Maria dengan pujian-pujian di dalam perjanjian lama. Tidak saya tuliskan semua di sini, tetapi inti yang Plummer ingin katakan, saudara,
Maria ini adalah seorang gadis yang mengenal perjanjian lama. Maria ini seorang gadis yang familiar dan mencintai firman Allah di dalam hidupnya. Sehingga kita tidak perlu meragukan seorang gadis desa yang mungkin tidak berpendidikan tinggi bisa membuat satu pujian yang begitu indah di hadapan Tuhan. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kita tidak melihat atau menganut tafsiran-tafsiran dari orang liberal yang meragukan. Kita menyetujui ini adalah karya Maria bagi Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Maria menyanyikan Magnificat ini? Nah, ini tidak bisa dilepaskan, saudara, dari ayat-ayat yang sebelumnya yang tidak kita baca, tetapi saya ingin memberikan summary ringkasannya saja. Latar belakang Magnificat ini tidak bisa dilepaskan ketika malaikat itu menampakkan diri kepada Maria, kemudian memberitahu dia akan melahirkan seorang anak, dan sebagainya. Nah, saudara, tentu saja Maria di dalam waktu itu sangat kebingungan, ya. Bahkan dia mengatakan, aku belum bersuami. Kok bisa? Bagaimana mungkin ini? Nah, di dalam kebingungan itu, perhatikan, di dalam Lukas 1 ayat 36, malaikat itu berkata kepada Maria satu kalimat yang mendorong dia, akhirnya dia datang kepada Elizabeth sepupunya ini. Dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, saudara perhatikan, ternyata bukan hanya Maria yang lahir, yang mengandung secara mujizat. Malaikat memberitahukan kepada Maria, sanakmu Elizabeth itu juga sekarang sedang mengandung, bahkan sudah 6 bulan. Ya, di dalam masa tuanya yang secara medis sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Nah, saudara-saudara, ayat inilah yang mendorong Maria, akhirnya dia datang kepada Elizabeth, ya, menjumpai Elizabeth, dan dia ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Nah, inilah konfirmasi bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya, ya, Allah itu sanggup melakukan mujizat yang di luar akal manusia. Nah, dia ragu-ragu, bagaimana saya tidak bersuami kok bisa mengandung. Nah, malaikat memberikan konfirmasi, lihat sepupumu Elizabeth juga mengandung pada hari tuanya. Saudara-saudara, di dalam konteks inilah ketika Maria datang ke rumah Elizabeth itu, dia menerima dua konfirmasi penting, saudara, bahwa apa yang dilakukan Tuhan atas dirinya, dia akan mengandung, itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Ya, konfirmasi pertama, saudara, Elizabeth yang mandul sekarang hamil. Ini konfirmasi yang luar biasa bagi Maria. Oh iya, ternyata betul ini. Ya, sepupunya perutnya sekarang juga sudah gede. Ya, secara umur, secara medis sudah tidak mungkin lagi. Ya, tapi Maria sekarang melihat apa yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, konfirmasi yang diterima oleh Maria adalah perkataan Elizabeth di dalam ayat 42 sampai 43. Nah, sekarang kita perlu membaca. Saudara silakan buka Alkitab saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 42 dikatakan seperti ini. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus itu berkata kepada Maria, ya, ketika Maria datang menjumpai dia, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43, siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya, jadi saudara, di sini Elizabeth itu memberikan satu blessing, ya, word of blessing, perkataan berkat kepada Maria, diberkati engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Bahkan dia mengatakan, siapa saya ini sampai ibu Tuhanku, ya, Mother of God, itu datang mengunjungi aku. Nah, saudara, saya rasa ini adalah satu konfirmasi yang penting bagi Maria, bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini mendorong Maria untuk menuliskan Magnificat ini. Sekarang kita akan
eksposisi, saudara, Magnificat daripada Maria ini, bagian yang pertama, yaitu Maria melihat penggenapan rencana Allah di dalam dirinya, yang kemudian dia nyatakan di dalam sebuah pujian, ya, hymn kepada Tuhan. Perhatikan, Magnificat ini dibuka dengan satu kalimat, jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, di situ menggunakan kata Lord, ya. Nah, saudara, istilah Lord ini di dalam bahasa Inggris ini istilah yang penting, ya. Istilah Lord ini menunjukkan nama Allah sebagai Allah perjanjian. Jiwaku memuliakan Tuhan, ya. My soul magnify Lord. Bahasa Inggrisnya kira-kira seperti itu. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Saudara, kata hatiku di dalam bahasa Inggris itu menggunakan spirit. Rohku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini sebagai satu perbandingan, ya. Lord dengan spirit. Nah, kenapa kok Maria mengatakan pujiannya dengan kata jiwaku dan hatiku? Ya. Saudara, ini adalah satu hal yang disebut dengan istilah paralelism. Ya. Paralelism itu adalah penulis Alkitab atau dalam hal ini Maria memuji Tuhan, itu mengulang kata yang mirip. Saudara akan menemukan ini di dalam kitab Mazmur. Ya. Kitab Mazmur itu banyak paralelism. Sudah mengatakan satu hal, diulang lagi. Untuk apa, saudara? Ini adalah untuk bersifat penegasan. Ya. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Ini sebenarnya menunjukkan hal yang sama, kan? Jiwaku, hatiku. Tetapi Maria mengulang, memberikan paralel di dalam pujiannya, ini sebagai satu penegasan personal praise. Artinya, dia memuji Tuhan dengan totalitas hidupnya, saudara. Ini satu pujian yang luar biasa. Dia merasa tidak cukup cuma ngomong jiwaku memuliakan Tuhan. Dia tambahkan hatiku bergembira karena Allah. Ya, saudara-saudara, inilah yang sering kita baca di dalam kitab Mazmur. Daud atau siapapun yang menuliskan Mazmur seringkali juga mengulang kalimat yang sama untuk memberikan penegasan. Nah, ini yang dilakukan oleh Maria, ya. Jadi Maria ini memuji Tuhan betul-betul dengan totalitas hati, totalitas hidupnya. Dia ingin magnifying, membesarkan Allah di dalam segala peristiwa yang dia alami di dalam hidupnya. Dan ini bukan hal yang gampang, loh, saudara. Tadi saya mengatakan dia tidak mengharapkan ini, ya, punya anak tanpa suami. Orang lain bisa memuji Tuhan dari sakit sembuh, dari menang di dalam peperangan, dan sebagainya. Tapi di dalam poin ini, Maria memuji Tuhan dengan totalitas hidupnya. Saudara-saudara perhatikan, di dalam pujian ini, ayat 46 sampai 47, ada hal unik yang bisa kita temukan. Uniknya begini, saudara, paralelisme ini ditulis di dalam dua bentuk tenses yang berbeda. Ya, bahasa Indonesia tidak kelihatan, saudara, karena bahasa Indonesia tidak mengenal tenses, ya, tapi bahasa Inggris mengenal tenses, ada past, present, and future. Kira-kira seperti itu gampangannya. Nah, paralelisme ini, jiwaku memuliakan Tuhan, ditulis di dalam bentuk present, masa sekarang. Jadi momen itu Maria memuji Tuhan, present, ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Tapi kalimat yang belakang, hatiku atau rohku bergembira karena Allah juru selamatku, ini ditulis di dalam bentuk lampau, ya, past tense. Apa maksudnya, saudara? Kok Maria menuliskan Magnificat ini di dalam dua bentuk tenses yang berbeda? Ya, kita kalau dalam bahasa Indonesia bisa bingung, saudara. Ini bahasa Inggrisnya, ya. Saya cuplikan dari New American Standard. Dikatakan, Mary said, my soul exalt the Lord. Ya, ini kan present, saudara. And my spirit has rejoiced in God my Savior. Lampau, has rejoiced. Telah bergembira pada masa yang lampau di dalam Allah Juru Selamatku. Ini teks aslinya kira-kira seperti ini.
Apa arti daripada permainan atau penulisan dua bentuk tenses ini? Saudara, ini menunjukkan ya progres iman Maria yang semakin besar, progres iman Maria yang semakin meningkat di dalam pengenalannya tentang Allah. Jadi pada masa lampau dia telah bersuka cita di dalam Allah sebagai juru selamatnya. Mungkin kalimat ini dia tuliskan sebelum dia tahu dia akan hamil tanpa suami. Sebagai gadis Yahudi, dia rejoice, bersuka cita di dalam Allah sebagai juru selamatnya. Sekarang dia menerima satu anugerah, dia hamil, mengandung bayi Yesus. Dan dia kembali mengulang, my soul exalt the Lord. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Nah, ini satu progres. Dari sukacita biasa, sekarang dia sukacita di dalam proses kehamilannya. Ya, jadi kita melihat Maria ini mengalami satu progres pertumbuhan iman, pengenalan iman kepada Allahnya. Saudara, di dalam ayat ini bukan saja Maria mengalami satu progres imannya, perhatikan ayat ini juga adalah ayat yang penting, saudara. Di dalam Magnificat ini terselip satu perkataan Maria, pengakuan diri, penyataan diri bahwa dia adalah orang berdosa. Dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu? Dari kata my savior. Ini penting sekali. Jadi di dalam Magnificat ini, Maria itu mengakui, aku bersuka cita di dalam Allah, juru selamatku. Saudara-saudara, hanya orang berdosa yang mengakui dia butuh juru selamat. Dan Maria mengakui di dalam Magnificat ini, dia adalah seorang yang berdosa. Ada satu kalimat menarik, saudara, dari pentafsir Walter Liefeld, ya, dari ekspositor Bible Commentary. Saya kutipkan seperti ini. Catatan di awal Magnificat dengan memuji God my Savior, Maria menjawab gereja atau menjawab doktrin Roma Katolik tentang Immaculate Conception. Jadi saudara, di dalam gereja Roma Katolik ada satu doktrin namanya Immaculate, ya, Immaculata, yaitu satu pemahaman bahwa dari proses kelahirannya Maria dari mamanya, Maria itu dilahirkan tanpa dosa. Ini. Jadi doktrin Immaculata itu mengajarkan Maria itu dilahirkan secara ajaib oleh mamanya, ya, seperti Tuhan Yesus juga tanpa persetubuhan, dan Tuhan menjaga Maria sepanjang hidupnya, dia tidak berdosa. Nah, doktrin ini dibantah sendiri oleh Maria, saudara, di dalam kalimat ini, in God my Savior. Dan Walter Liefeld mengatakan, only sinners need a Savior. Ya, hanya orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Jadi, saudara sekalian, mengapa di dalam doktrin Protestan, orang Reform, orang Injili, kita tidak percaya Maria itu tanpa dosa? Ya karena Maria sendiri yang mengakui dia orang berdosa. Dari mana dasar ayatnya? Ya dari Magnificat ini, ya. In God my Savior. Nah ini, ya. Jadi ini saudara, hal yang kita temukan di dalam pembukaan Magnificat ini. Nah sekarang kita lihat mengapa Maria bersuka cita. Ya, my soul exalt the Lord, my spirit has rejoiced in God. Why? Alasannya apa? Ya, saudara, ada dua alasan yang Maria berikan di dalam Magnificat yang dia nyanyikan. Alasan pertama, dia mengatakan di dalam ayat berikutnya, aku bersuka cita di dalam Tuhan, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, ini juga kalimat yang penting, saudara. Maria bukan hanya mengakui dia orang berdosa di ayat di atas tadi, tetapi dia juga menyatakan dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba, ya, kerendahan hambanya. Ini mirip dengan Lukas 1 ayat 38, di mana ketika Gabriel itu memberitahu kepada Maria dia akan hamil,
Maria mengatakan saya belum bersuami dan sebagainya. Akhirnya pembicaraan itu kan ditutup. Jadilah seperti yang dikehendaki, sebab aku ini hanya seorang hamba. Ini kalimat yang indah sekali, saudara. Maria tahu dia bukan siapa-siapa. Sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, dia kemungkinan besar dari status sosial yang rendah. Dia bukan bangsawan, dia gadis desa biasa, ya. Dia mungkin secara ekonomi juga bukan seorang yang kaya, karena melahirkan Tuhan Yesus juga akhirnya nggak bisa sewa hotel, nggak bisa sewa penginapan, lahirnya di kandang. Dia juga adalah seorang gadis yang rendah di dalam tatanan sosial masyarakat Yahudi yang memandang wanita rendah pada masa itu. Jadi kalimat ini menunjukkan Maria menyadari saya bukan siapa-siapa, ya. Tetapi Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ini kalimat yang penting dan indah, ya. Dan di dalam kalimat ini, ayat ini, Maria mengatakan, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sama seperti Elisabeth tadi memberikan kata-kata berkat, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Saudara-saudara, apakah perkataan Maria di dalam ayat ini ya? Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia adalah satu permintaan bagi Maria agar dia dipuja, disembah, dihormati. Jelas tidak, saudara. Nah, kenapa kok dia mengatakan, aku akan disebut sebagai orang yang berbahagia? Nah, ini nanti berhubungan dengan alasan kedua, ya. Tetapi saudara lihat, saya yakin Maria mengatakan kalimat ini bukan permintaan dia ingin dipuja-puja atau disembah, ya, tetapi dia sadar karena dia adalah seorang hamba. Nah, ini kalimat yang penting, ya. Kerendahan hambanya. Jadi Maria menyebut dirinya hamba itu dua kali. Ayat 38 dan ayat 48 yang kita bahas. Nah, kenapa dia kok mengatakan mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Nah, ini saudara, alasan kedua Maria bersukacita dan dia berbahagia, ya. Kenapa? Karena dia mengatakan, sebab yang maha kuasa, God Almighty. Ini satu pengenalannya dia tentang Allah. Allah yang maha kuasa itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib kepadaku. Ini saudara. Jadi dia sadar dia ini seorang hamba, dia mengalami semua hal yang sedang dia alami ini, karena Allah yang Maha Kuasa itu sedang bekerja melakukan satu perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidupnya. Dan ada tiga hal yang Maria sadari, Allah sedang mengerjakan perbuatan besar di dalam hidupnya. Apa itu? Ya, ini bukan hal yang gampang, saudara ya. Pertama, dia sadar bahwa dia sedang menerima anugerah untuk menjadi ibu dari juru selamat. Ini ada dikatakan oleh Elisabeth. Siapakah aku ini, kata Elisabeth. Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, ini konfirmasi dari Elisabeth. Oh ya, ternyata saya akan melahirkan seorang juru selamat. Dan dia ada di dalam rahimku. Ini adalah satu perbuatan yang besar kepadaku. Ini satu anugerah yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Nggak gampang, saudara, ya, menerima dan bisa memuji Tuhan di dalam masa itu, seorang gadis hamil tanpa suami yang jelas. Dan masih bisa mengatakan ini perbuatan yang besar, yang ajaib kepadaku. Ya, ini. Yang kedua, Maria mengatakan perbuatan-perbuatan besar ini, dia menyadari yang kedua. Dia sadar dia adalah penggenapan Yesaya 17 ayat 4. Seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki
dan dia akan diberi nama Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Ya, dia sadar. Kenapa dia sadar? Karena saya yakin tadi kita sudah melihat Maria adalah seorang Yahudi yang rajin membaca firman, yang mencintai firman Tuhan. Dan dia pasti tahu ayat Yesaya 7:14 ini. Loh, kok cocok ya sama saya? Kata yang dipakai adalah paternos. Seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel. Dan ketika malaikat itu datang memberitahu kepada Maria, juga mengatakan kalimat yang sama. Ini perbuatan besar dari sekian ribu, bahkan puluhan ribu gadis di Palestina pada waktu itu. Tuhan memilih Maria menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, yang ketiga, saudara, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dia sadari, yaitu dia pasti akan melahirkan tanpa benih laki-laki. Ini perbuatan ajaib, saudara. Perbuatan besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupnya. Ya. Jadi ketika Maria memuji Tuhan, yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, yang tidak pernah aku pikirkan, ya tiga hal ini yang sedang dia renungkan di dalam hidupnya. Terlalu ajaib, Tuhan telah membuat aku berbahagia. Ya, jadi dari keraguan-raguan, dari kebingungan, pada waktu Gabriel itu datang kepada dia, sekarang berubah menjadi sukacita, menjadi satu konfirmasi iman. Tuhan mengerjakan perbuatan besar bagi aku. Nah, saudara sekalian, inilah bagian pertama dari Magnificat. Tetapi Maria ini adalah seorang gadis yang baik, saudara. Dia bukan hanya melihat Tuhan sedang berkarya di dalam hidupnya, tapi dia melihat visi yang lebih besar, lebih jauh. Tuhan juga sedang berkarya bagi Israel dan bagi seluruh umat manusia. Nah, ini yang tadi kita baca ayat 50 sampai 55. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, kita mungkin bisa bingung membaca ayat itu tadi saya katakan ya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah dan sebagainya. Nah, apa maksud daripada ayat-ayat ini di dalam Magnificat yang dia nyanyikan kepada Tuhan? Ada keunikan yang bisa kita temukan dari ayat 50 sampai 55 ini ketika Maria memuji bagian ini. Yaitu apa, Saudara? Ternyata ya, ayat-ayat yang Maria nyanyikan ini, yang ditulis oleh Maria ini, semuanya ditulis di dalam bentuk lampau, Saudara. Bentuk lampau itu berarti sudah terjadi. Tuhan akan menurunkan orang congkak, ya, akan memberikan makanan kepada orang lapar, dan sebagainya. Ditulis di dalam bentuk lampau, sudah lewat, sudah terjadi. Lah, lalu apa artinya? Kok Maria menceritakan hal yang sudah lampau, yang sudah terjadi? Ya, saudara-saudara, ada banyak tafsiran di dalam penjelasan bagian kedua dari Magnificat ini. Tetapi karena terbatasnya waktu, saya tidak tampilkan semua. Saya hanya kembali mengutip pertafsiran dari Darrell Bock ya di dalam buku yang sama. Dia memberikan tafsiran yang menarik, Saudara. Pendekatan yang paling memuaskan atau tafsiran yang paling memuaskan dari ayat-ayat ini yang ditulis di dalam bentuk auris itu bentuk lampau ya, sebagai profetik nubuatan yang bersifat auris, lampau, adalah ini menggambarkan peristiwa-peristiwa eskatologi, peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berhubungan dengan kemenangan akhir dari Tuhan Yesus. Ya. Loh, kok bisa? Perhatikan ya, kok bisa satu kata ditulis bentuk lampau, tapi ini bersifat nubuatan masa depan. Lah aneh, saudara. Mestinya bentuk nubuatan ditulisnya dalam bentuk future.
ya, masa yang akan datang. Tapi Maria menyanyikan pujian ini justru memakai bentuk lampau, sudah lewat, sudah terjadi. Nah, kok bisa? Ternyata bisa, ya. Saudara-saudara, orang Yahudi itu memiliki gaya sastra, penulisan sastra yang agak berbeda dengan kita orang Indonesia, dengan orang-orang zaman sekarang. Meskipun suatu kata ditulis dalam bentuk lampau, seolah-olah sudah terjadi, tetapi itu bisa diberi makna sesuatu yang akan terjadi. Itu muncul beberapa kali di dalam Alkitab kita, saudara, selain di dalam Magnificat ini. Saya berikan contoh ya, satu ya. Kita bisa bandingkan dengan Roma 8 ayat 30. Perhatikan, saudara. Ini adalah berbicara tentang Ordo Salutis, urut-urutan keselamatan, bagaimana orang Kristen itu diselamatkan. Paulus mengatakan, dan mereka yang dipredestinasikan, yang dipilih oleh Allah, dialah juga yang akan dipanggil. Dan mereka yang dipanggil juga akan dibenarkan, justified. Dan mereka yang akan dibenarkan, dia juga akan dimuliakan. LAI kan kira-kira bunyinya seperti itu. Tapi kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris, semua ditulis dalam bentuk lampau. Those whom he justified, he also glorified. Lampau, bukan glory, ya, tapi glorified, lampau. Loh, kok bisa? Kok bisa kita dikatakan kita telah dimuliakan, padahal kita belum dimuliakan. Nanti tunggu pada waktu kita dipanggil Tuhan. Tapi Paulus juga sama seperti Maria, menuliskan ini dalam bentuk yang lampau. Jadi artinya begini, saudara. Di dalam cara penulisan orang Yahudi, sesuatu yang lampau itu bisa diberi makna masa yang akan datang sebagai sesuatu jaminan, guarantee, assurance, bahwa itu pasti akan terjadi. Nangkep maksud saya? Jadi ketika Paulus mengatakan kita pasti akan dimuliakan, dia menuliskan di dalam bentuk yang lampau. Nah, inilah saudara penjelasan kenapa Maria ketika menuliskan Magnificat ini, dia tadi menuliskan bagian kedua ini dengan tenses masa lalu, lampau. Karena ini merupakan satu yang Maria lihat, penggenapan janji Allah kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, Allah yang setia dengan perjanjiannya. Bahwa ketika nanti Kristus akan datang, Kristus akan memberikan tatanan yang baru di dalam alam semesta ini. Orang congkak akan diturunkan, orang yang mengandalkan kekayaan akan diruntuhkan, ya, orang yang dipandang rendah oleh manusia akan Tuhan berikan kedudukan atau ditinggikan oleh Tuhan, di dalam arti Kristus akan dimuliakan di dalam seluruh alam semesta ini. Jadi Maria ini bagian kedua melihat karya Kristus yang dikandung di dalam kandungannya ini suatu saat akan menggenapkan janjinya, janji Allah yang diberikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, yaitu kepada believers, orang-orang percaya yang selama di dalam dunia ini dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh dunia. Suatu saat Tuhan akan runtuhkan kekuatan kuasa daripada iblis dan dunia ini, dan kita akan ditinggikan. Ya, jadi apa yang dituliskan oleh Maria itu sebenarnya adalah bahasa kiasan, bahasa metafora, menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh Kristus kepada umatnya. Karena anak ini nanti merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Ya, jadi saudara lihat Maria ini mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam keselamatan manusia. Tuhan merencanakan akan memberikan seorang juru selamat melalui keturunan Abraham, dan Maria tahu sekarang bayi itu ada di kandungannya. Inilah penggenapannya, ya. Jadi ini menggambarkan Allah yang setia dengan perjanjiannya.
Saudara, kesimpulan daripada Magnificat ini kira-kira seperti ini. Ya, pertama, saudara, kita menemukan di dalam Magnificat ini rencana Allah yang besar itu digenapkan melalui seorang gadis yang sederhana. Tuhan tidak pilih ratu, ya. Tuhan tidak pilih gadis keturunan ningrat. Bagi Tuhan itu tidak penting, saudara. Jabatan-jabatan, gelar-gelar dunia diabaikan semua oleh Tuhan. Tuhan sengaja memilih seorang gadis yang sederhana, Maria. Dan Maria tadi kita melihat, dia mengakui, aku ini cuma seorang hamba. Aku ini seorang berdosa. Maria dipilih Allah, bukan karena dia istimewa, tidak berdosa, bukan karena dia hebat, tapi semata-mata karena anugerah. Karena Maria tadi mengatakan, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, memperhatikan kerendahan hambanya, dan sebagainya. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, hari ini kita boleh belajar juga penting dari diri seorang Maria yang kiranya juga ada di dalam diri kita. Ya, Maria rela, saudara, dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Ya. Dia meresikokan dirinya hamil tanpa suami. Ini bukan hal yang gampang di dalam masa itu. Tapi dia akhirnya bersuka cita, dia bergembira, dia mulai melihat Allah sedang melakukan pekerjaan yang ajaib di dalam dirinya. Ya, jadi Maria melihat di dalam Magnificat ini, Tuhan sedang menggenapkan janji Allah yang ribuan tahun diberikan melalui Abraham, sekarang ada di dalam kandungan dirinya. Saudara, biarlah ini juga boleh jadi semangat kita memasuki Natal tahun ini. Kita juga mau semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, saudara, kesimpulan terakhir dari Magnificat ini, kita jangan lupa fokus dari Magnificat ini seperti namanya ya, magnify, membesarkan, memuliakan. Fokusnya adalah pada Allah itu sendiri. Jadi kita keliru, saudara, kalau kita mentafsirkan Magnificat ini fokusnya kepada Maria. Bukan. Magnificat ini fokusnya pada diri Allah. Maria mengagungkan Allah, meninggikan Allah, dan dia sadar dia bukan siapa-siapa. Nah, ini juga harus ada di dalam diri kita. Setiap kita yang dipakai oleh Tuhan, kita juga harus magnifying God, membesarkan Allah, dan kita harus selalu mengatakan seperti Maria, aku ini cuma seorang hamba. Ya, seperti renungan kita minggu yang lalu. Baik, saya sampai di sini, saudara. Kita sekarang boleh bertanya jawab.